Assalamualaikum Puan dan Tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan Tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Profesor Dr. Suteki SHM, selaku dosen pengampu mata kuliah PIH pada siang hari ini. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 9 sehingga kami dapat mempresentasikan materi kami yang membawa tema lembaga pendidikan hukum. Pada kesempatan kali ini kami akan membagi presentasi menjadi dua sesi. Sesi pertama adalah pembahasan materi dan sesi kedua adalah sesi tanya jawab. Memasuki sesi pertama yaitu pembahasan materi. Materi pertama akan menjelaskan mengenai pengertian lembaga penegakan hukum. Tanpa berlama-lama, kepada Saudara Krisna, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, pengertian dari lembaga penegakan hukum sendiri adalah lembaga yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Belum lagi dengan lembaga-lembaga yang secara khusus atau spesialis terlibat dalam penegakan hukum seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, arbitrase, dan Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu kepolisian RI sebagai aparat penegak hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Polisi merupakan bagian dari criminal justice system bersama aparat penegak hukum yang lain yaitu kejaksaan dan pengadilan. Di dalam Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa organisasi kepolisian disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan. Penjenjangan struktur organisasi dari tingkat Mabes sampai tingkat kewilayahan dasarnya ditekankan pada pembagian daerah hukum dan tanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan organisasi, di mana masing-masing jenjang memiliki struktur organisasi sendiri yang memiliki garis hubungan vertikal dari atas ke bawah, dan dengan sistem pertanggungjawaban dari bawah ke atas. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam pasal 2 disebutkan fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dilanjutkan dalam pasal 4 bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya pelindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sesuai dengan rumusan fungsi tugas pokok, tugas dan wewenang Polri sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002, maka dapat dikatakan fungsi utama kepolisian meliputi 1. Yaitu tugas pembinaan masyarakat atau preemptif, atau segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum, dan peraturan perundang-undangan. Tugas Polri dalam bidang ini adalah community policing dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat secara sosial dan hubungan mutualisme. Yang kedua ada tugas di bidang preventif, yaitu segala usaha dengan kegiatan di bidang kepolisian preventif untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda, dan barang, termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam melaksanakan tugas ini diperlukan kemampuan profesional teknik tersendiri seperti patroli, penjagaan, pengawalan, dan pengaturan. Dan yang terakhir ada tugas di bidang represif. Di bidang represif terdapat dua jenis peran dan fungsi kepolisian negara Republik Indonesia, yaitu represif justisial dan non-justisial. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memberi peran Polri untuk melakukan tindakan-tindakan represif non-justisial terkait dengan pasal 18 ayat 1, yaitu wewenang diskresi kepolisian yang umumnya menyangkut kasus ringan. Dengan demikian, tugas pokok kepolisian dapat dimaknai sebagai fungsi utama kepolisian yang merupakan salah satu fungsi pemerintahan. Istilah pemerintah di sini juga mengandung arti sebagai organ, badan, atau alat perlengkapan negara yang diserahi pemerintahan, yang salah satu tugas dan wewenangnya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menyelenggarakan kepentingan umum atau public servant. Next selanjutnya.
KUHP memberikan peran Polri dalam melaksanakan tugas represif justisial dan menggunakan asas legalitas bersama unsur criminal justice sistem lainnya. Tugas ini memuat substansi tentang cara penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari penyelidikan dan penyidikan itu sendiri. Penyelidikan lebih mengarah pada pencarian dan penemuan peristiwa yang diduga merupakan tindakan pidana, sedangkan penyidikan lebih mengarah pada pencarian serta penemuan bukti agar bisa menangkap tersangka. Bila terjadi tindak pidana, penyidik melakukan tugas pokok kegiatan berupa yang pertama, mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap sebagai tindak pidana, yang kedua, menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, yang ketiga, mencari serta mengumpulkan bukti, yang keempat, membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan yang kelima, dan menemukan tersangka pelaku tindak pidana. Berkaitan dengan keikutsertaan dalam penyelenggaraan negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia bersifat netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis serta tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Dan selanjutnya ada struktur wilayah dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sendiri, yaitu pembagian wilayah Kepolisian Republik Indonesia pada dasarnya didasarkan dan disesuaikan atas wilayah administrasi pemerintahan sipil, dan Komando Pusat berada di Markas Akbar Polri atau Mabes di Jakarta. Pada umumnya, struktur Komando Polri dari pusat ke daerah adalah yang pertama adalah pusat yang berlokasi di Mabes Polri, dan yang kedua ada wilayah provinsi yang bernama Polda, kemudian ada wilayah kabupaten dan kota kepolisian resor seperti Polrestabes, Polresta, dan Polres, dan yang terakhir ada di tingkat kecamatan kepolisian sektor yang dinamakan Polsekta atau Polsek. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Kejaksaan Republik Indonesia. Secara umum, Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kuasa negara, yaitu yang memiliki tugas khususnya dalam bidang penuntutan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 2 Ayat 1, Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kuasa negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kemudian pengertian dari jaksa sendiri menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 1 Ayat 1 adalah jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Sedangkan pengertian penuntut umum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di dalam Pasal 1 Ayat 2, penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Kemudian, kejaksaan merupakan lembaga yang berfungsi sebagai filter antara proses penyidikan dan pemeriksaan di persidangan, serta sebagai pelaksana penetapan dan keputusan keadilan. Tugas dan wewenang kejaksaan ada di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di dalam Pasal 30 sampai Pasal 37. Namun di bidang pidana, tugas dan wewenang kejaksaan di dalam Pasal 30 Ayat 1 adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penuntutan umum. Yang kedua, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan berkas perkara tertentu. Dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh penyidik. Boleh di next. Berikutnya ada kekuasaan kehakiman Republik Indonesia. Pengertian kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dalam Pasal 1 Ayat 1 adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kemudian yang pertama ada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Berikut merupakan tugas-tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung. Yang pertama ada fungsi peradilan. Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali. Yang kedua, Mahkamah Agung juga berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir.
Fungsi yang kedua adalah fungsi pengawasan. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan. Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengadilan dan para tingkah laku hakim dan perbuatan pejabat pengadilan dalam melaksanakan tugas dan berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok kekuasaan kehakiman. Kemudian yang ketiga ada fungsi mengatur. Mahkamah Agung mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelanggaran peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang. Mahkamah Agung juga membuat peraturan acara sendiri bila mana dianggap perlu untuk mencukupi hukum yang sudah diatur oleh undang-undang. Kemudian yang keempat ada fungsi nasihat. Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka memberikan atau penolakan gerasi. Dan yang terakhir ada fungsi administratif. Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja kepaniteraan pengadilan. Kemudian ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mempunyai peranan penting guna menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajiban yang tercantum dalam UUD NRI 1945. Menurut pasal 24D ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan sebagai berikut. Yang pertama ada menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga ada memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu, dan yang terakhir memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, pengertian lembaga pemasyarakatan hukum. Lapas adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik permasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Boleh di next. Berikutnya, tugas dan fungsi dari lembaga pemasyarakatan. Tugas dari lembaga pemasyarakatan adalah melaksanakan pemasyarakatan narapidana atau anak didik. Kalau fungsinya untuk melaksanakan tugas bagaimana dimaksud di atas. Lembaga pemasyarakatan menyelenggarakan kurang lebih ada 5 fungsi. Yang pertama adalah melakukan pembinaan narapidana atau anak didik, lalu memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja, dan lalu melakukan bimbingan sosial, kerohanian, narapidana atau anak didik. Yang keempat, melakukan pemeliharaan, keamanan, dan tata tertib lembaga pemasyarakatan. Dan yang terakhir, melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga. Baik, yang selanjutnya adalah saya akan menjelaskan mengenai advokat atau pengacara. Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang, yaitu pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Advokat. Sumber hukum dari keberadaan advokat sendiri adalah keluarganya undang-undang ini tidak terlepas dari eksistensi profesi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum akan memerlukan suatu perlindungan dari undang-undang. Pasal 5 Undang-Undang Advokat. Lalu mungkin selama ini ada beberapa yang dibingungkan dari perbedaan dari advokat dan pengacara. Pada dasarnya advokat dan pengacara tidak memiliki perbedaan. Sebelum adanya undang-undang, kedudukan pengacara dengan advokat memiliki perbedaan yang terletak pada penerapan praktek dan gelarnya.
Namun, setelah dikeluarkannya Undang-Undang Advokat, maka keduanya memiliki makna yang sama sesuai dengan bunyi pasal 32 angka 1 Undang-Undang Advokat yang berbunyi bahwasanya advokat, penasihat hukum, pengacara praktik, dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Boleh ke slide selanjutnya. Lalu adalah mengenai hak, kewajiban, dan wewenang dari seorang advokat. Jadi di sini adalah hak advokat dan wewenang, yaitu bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang dibawa, lalu bebas menjalankan tugas profesinya, dan yang selanjutnya adalah dan lain-lain sesuai dengan ketentuan undang-undang advokat. Yang selanjutnya adalah kewajiban dari advokat, yaitu yang pertama wajib tidak membedakan perlakuan terhadap klien, wajib merahasiakan informasi dari klien kecuali ditentukan oleh undang-undang, dan lain-lain sesuai dengan ketentuan dari undang-undang. Segala hak, kewenangan, serta kewajiban dari advokat dilaksanakan sesuai dengan kode etik profesi advokat. Hak, kewenangan, serta kode etik ini telah diatur dalam Undang-Undang Advokat pada pasal 14 sampai dengan 20. Lalu disebutkan pula bahwa advokat wajib untuk memberikan bantuan cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu sesuai dengan pasal 22. Atas segala bantuan hukum yang advokat berikan, maka advokat berhak mendapatkan honorium atau imbalan atas jasanya. Selanjutnya adalah mengenai KPK yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Pemberantasan korupsi. Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain, yang pertama ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 11 /MPR /1998. Yang kedua ada Undang-Undang nomor 28 tahun 1999. Yang ketiga ada Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Lalu tujuan umum KPK yaitu untuk mengetahui kewenangan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Sedangkan tujuan khususnya yaitu untuk mengetahui kewenangan yang diperlukan KPK untuk dapat mengaktifiskan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Lalu di sini KPK adalah lembaga negara di Indonesia yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Lalu saya akan menjelaskan mengenai tugas dan wewenang KPK. Dikutip dari bab 2 pasal 6 UU nomor 30 tahun 2002, terdapat 5 tugas utama yang diemban Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang pertama, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat, terhadap anti negara. Lalu, wewenang KPK dikutip dari bab yang sama pada pasal 7 menjelaskan bahwa yang pertama, mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, menetapkan sistem pelaporan dan tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap instansi yang terkait, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan yang terakhir, meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Lalu, dalam pasal yang sama, ayat kelima dari UU nomor 30 tahun 2002 disebutkan pula KPK menggunakan asas kepastian hukum, yaitu merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Lalu yang kedua ada keterbukaan. Asas ini membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, maupun rahasia negara. Lalu yang ketiga ada akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Lalu selanjutnya ada kepentingan umum. Adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif. Asas selanjutnya adalah proporsionalitas. Asas ini mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban
penyelenggaraan negara. Lalu ada struktur organisasi KPK. Struktur organisasi KPK dijelaskan dalam bab 2 pasal peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang pertama ada pemimpin, dewan pengawas, pegawai yang merupakan penggerak pelaksana Komisi Pemberantasan Korupsi. Lalu ada kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang meliputi pertama, melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Yang kedua, mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dan atau menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 miliar rupiah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai Ombudsman. Jadi pengertian dari Ombudsman sendiri adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, yaitu disebutkan pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Ombudsman. Yaitu dasar hukum dari Ombudsman sendiri adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman. Keberadaan undang-undang ini tidak terlepas dari tujuan penciptaan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya adalah sifat dari Ombudsman sendiri adalah mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya, yaitu disebutkan pada pasal 2 Undang-Undang Ombudsman. Selanjutnya adalah asas Ombudsman, yaitu Ombudsman memiliki 8 asas yang selanjutnya dijelaskan lebih lanjut pada pasal 3 Undang-Undang Ombudsman. Untuk tujuan sendiri adalah akan dijelaskan pada pasal 4 Undang-Undang Ombudsman. Boleh di selanjutnya, next selanjutnya. Yang selanjutnya adalah fungsi, tugas, dan wewenang. Untuk fungsi sendiri adalah mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah baik di pusat maupun di daerah, yaitu disebutkan pada pasal 6 Undang-Undang Ombudsman. Yang selanjutnya adalah wewenang, yaitu meminta keterangan secara lisan atau tertulis dari pelapor, terlapor, atau pihak lain, memeriksa keputusan, surat menyurat, atau dokumen lain yang ada pada pelapor atau terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu laporan, yang selanjutnya dan lain-lain sesuai dengan ketentuan pasal 8 sampai dengan 10 Undang-Undang Ombudsman. Yang selanjutnya adalah tugas dari Ombudsman, yaitu yang pertama menerima laporan atas dugaan maladministrasi, melakukan pemeriksaan substansi atas laporan, dan lain-lain sesuai ketentuan pasal 7 Ombudsman. Baik, telah selesai materi yang dibawakan yang menandakan telah berakhirnya sesi pertama ini. Selanjutnya memasuki sesi tanya-jawab, di mana dalam hal ini kami sudah menampung beberapa pertanyaan. Sistem sesi tanya-jawab pada kesempatan kali ini yaitu dibacakan pertanyaan dan selanjutnya akan langsung dijawab oleh pemateri. Memasuki pertanyaan pertama yang akan dibacakan dan dijawab oleh Niken Ayu Larasati. Kepada Niken, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membacakan pertanyaan yang sudah kami tampung dan beserta jawaban dari kami juga. Yang pertama adalah, apakah proses hukum harus menunggu proses Mahkamah Kehormatan DPR? Jawaban kami adalah tidak. Proses hukum dan proses di MKD adalah dua hal yang berbeda, sehingga yang satu tidak perlu menunggu yang lain. Mahkamah Kehormatan DPR memeriksa pelanggaran etik anggota atau pimpinan DPR, sedangkan proses hukum memeriksa dugaan tindak pidana. Penegak hukum, yaitu kejaksaan, kepolisian, atau KPK, tidak tergantung pada hasil MKD, karena MKD hanya akan menyatakan apakah perilaku terdakwa patut atau tidak patut dilakukan. Putusan MKD pun bukan bukti utama bagi penegak hukum, karena penegak hukum harus mencari fakta dan petunjuk-petunjuk adanya tindak pidana. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab dan dibacakan oleh rekan saya. Baik, saya akan membacakan pertanyaan kedua dan jawaban kedua dari teman saya. Pertanyaannya adalah, apakah lembaga penegakan hukum di Indonesia sudah menjalankan fungsi sebagaimana mestinya dalam menegakkan hukum? Apakah sudah optimal? Jika belum, apa penyebabnya? Hingga saat ini, hukum di Indonesia masih menjadi persoalan yang cukup pelik.
Setiap hari kita sajikan kasus-kasus hukum yang diberitakan melalui media massa maupun media sosial. Sepertinya permasalahan penegakan hukum yang menyangkut lembaga penegakan hukum di Indonesia sudah menjadi hal yang wajar di negeri ini. Sehingga menurut kami, lembaga penegakan hukum belum berjalan optimal karena masih banyak lembaga penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang serta masih banyak kasus korupsi di mana-mana. Hal ini yang menjadikan penegakan hukum di Indonesia masih lemah karena faktor dari sikap penegak lembaga hukum itu sendiri. Kemudian pertanyaan yang terakhir akan dibacakan oleh teman saya. Baik, pertanyaan yang terakhir adalah seperti yang kita ketahui bahwasanya di Indonesia terdapat istilah 4 pilar penegak hukum, diantaranya kejaksaan, kehakiman, kepolisian, dan advokat. Masing-masing lembaga memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Namun seiring perkembangan zaman, lembaga penegak hukum yang seharusnya menegakkan pada morality justru lebih mengedepankan habitus hukum opportunities yang dapat mendorong terjadinya perilaku hukum yang manipulatif dan immoral. Lantas bagaimana solusi dari permasalahan tersebut? Jawabannya adalah solusi permasalahannya dengan meningkatkan kesadaran para aparat penegak hukum bahwasanya penegak hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum di dalam masyarakat. Sehingga untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu diciptakan aparat hukum yang berintegritas serta menaati kode etik dari masing-masing profesi sehingga tercipta lingkungan penegak hukum yang bermoral. Perwujudan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari sosialisasi, penguatan pendidikan karakter, dan lain-lain. Terima kasih. Baik, telah selesai semua pertanyaan dan telah diberikan jawaban yang luar biasa pula oleh para pemateri. Sehubungan dengan hal tersebut, maka telah berakhirlah sesi tanya-jawab. Saya ucapkan terima kasih kepada para penanya yang telah memberikan pertanyaan yang sangat luar biasa, serta kepada para pemateri yang telah memberikan jawaban yang sangat memuaskan. Dengan ini, maka telah berakhirlah presentasi kami pada siang hari ini. Saya selaku moderator mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas perhatian yang telah diberikan, serta kami meminta maaf apabila dalam jalannya presentasi terdapat kesalahan kata ataupun perilaku. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.